Di pagi hari yang cerah, Rofiko dikejutkan dengan kedatangan Nabila, sahabat dekatnya. Nabila mengetuk-ketuk pintu rumah Rofiko dengan tergesa-gesa dan berlinang air mata. Viko, buka pintunya, Viko, tolong. Nabila, kenapa? Masuk. Duduk. Nabila pun menceritakan semua kejadian yang ia alami sambil menangis terseduh-seduh. Dan Rofiko mendengarkan Nabila sambil menenangkan Nabila. Setelah Nabila selesai bercerita, Rofiko dengan sigap memberikan saran. Viko, bagaimana ini? Aku malah dikotorkan, Viko. Aku dilecehkan. Aku turut prihatin. Aku sudah mendengarnya. Menurutku, kamu harus segera melapor ke PPA. Mungkin mereka bisa membantumu seperti mereka membantuku dulu. Aku takut, Viko. Aku takut jika aku melaporkan, nanti orang-orang mengecap aku perempuan tidak benar. Aku takut, Viko. Aku ngerti ketakutanmu. Aku juga merasakan yang sama seperti dulu. Aku melaporkan ke PPA. Kamu tidak sendirian, Nabila. Aku ada bersamamu. Nabila pun menyetujui ide Rofiko. Mereka pergi ke kantor polisi yang bekerja sama dengan Kemen PPA terdekat dan membuat laporan. Walau Nabila masih sangat takut akan dinilai buruk oleh orang-orang, dia tetap memberanikan dirinya untuk pergi dan berkonsultasi. Halo, selamat pagi Nabila. Nama saya Haura. Saya psikolog di sini. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi, Nabila? Jadi gini, saya dilecehkan oleh rekan kerja saya yang bernama Amirul. Dia membuat saya terhina dan merasa takut. Saya mengerti apa yang kamu rasakan, tetapi kamu tidak perlu takut, Nabila. Saya ada di sini untuk kamu. Saya akan memberikan penanganan mental dan psikis untuk kamu. Dan tentu saja kita harus melaporkan apa yang kamu alami ke pihak berwajib. Saya dan rekan-rekan saya akan mendukung kamu sepanjang proses ini. Percayakan pada saya ya, Nabila. Terima kasih. Nabila akhirnya semakin tegar dan tidak takut menghadapi kasus yang ia alami. Dia merasa beberapa orang sudah cukup dalam menenangkannya dan meyakinkannya untuk melaporkan pada polisi. Akhirnya, Nabila dan Rofiko pergi untuk melapor lebih lanjut kepada pihak yang berwajib. Halo Kak Nabila, perkenalkan saya Irna. Saya mahasiswa magang di sini. Saya akan membantu kakak mengisi formulir laporan. Apakah kakak siap? Ya, saya siap. Terima kasih, Irna. Tenang aja Kak Nabila, kami di sini akan membantu kakak. Nah, Kak Nabila, laporan kakak sudah diterima oleh kantor pusat dan akan segera diselidiki. Mari Kak, saya antarkan bertemu dengan polisi yang akan menangani kasus kakak ini. Kami sudah menerima laporan Anda, Saudara Nabila. Kami akan segera menangkap Amirul dan kami akan segera memberikan sanksi kepadanya. Terima kasih, Bu Siti. Saya harap keadilan dapat tegakkan. Sama-sama, terima kasih. Beberapa hari kemudian, Amirul pun digerebek di rumahnya dan dipaksa untuk menghadiri sidang karena surat undangan persidangan yang sudah dikirimkan padanya ia abaikan. Dengan diborgol, Siti menyeret Amirul dan didudukkan dengan paksa di hadapan hakim. Terdakwa Amirul, setelah mendengarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan dan pengakuan Anda, pengadilan memutuskan bahwa Anda bersalah atas tindakan pelecehan seksual terhadap Nabila. Berdasarkan pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan itu dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Selain itu, sesuai dengan pasal 281 KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang menyerang kesusilaan di tempat umum, Anda juga diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Mengingat beratnya tindakan Anda dan dampak yang ditimbulkan pada korban, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 50 juta.
Hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa tindakan seperti ini tidak akan ditoleransi di masyarakat kita. Anda memiliki hak untuk mengajukan banding dalam waktu 14 hari ke depan. Sidang ini dinyatakan selesai. Akhirnya, Amirul pun mengakui bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan apa yang ia perbuat. Setelah sidang berakhir, Nabila, Rofiko, Haura, Irna, Siti, dan Manda berkumpul mendekati Nabila. Mereka semua tampak sangat suportif dan setia menemani Nabila. Kamu sangat berani, Nabila. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu telah membuat langkah yang besar untuk mendapatkan keadilan. Terima kasih, Viko. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpamu. Menurut saya, kasus ini sangat berpengaruh untuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat seperti kasus kamu, Nabila, karena itu sangat bisa untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Dan menurut saya, media sangat berperan penting dalam kasus-kasus seperti ini. Dan kita sebagai sesama manusia juga harus saling membantu agar korban tidak merasa seperti disalahkan dan tidak memperburuk trauma. Aku berharap kasusku bisa memberi keberanian bagi korban lain untuk melapor. Kita tidak boleh diam saat kita mengalami kekerasan atau pelecehan. Kita harus terus mendukung satu sama lain dan memastikan suara kita didengar. Media massa dan masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Konflik dalam sistem sosial seperti ini, seperti kekerasan dan pelecehan seksual, itu sangat serius di dalam masyarakat. Menurut saya, kita semua memiliki peran dalam menangani hal tersebut. Dan maupun itu secara langsung ataupun media massa. Terima kasih semuanya. Saya akan mencoba bangkit dan melanjutkan hidup saya. Kami selalu ada untukmu, Nabila. Tetap kuat dan terus berjuang. Mereka akhirnya saling berpelukan dan menyemangati satu sama lain. Nabila pun sudah tidak merasa takut akan dinilai buruk oleh orang-orang sekitarnya karena dia sudah sangat bersyukur dan merasa cukup memiliki teman yang selalu setia menemaninya dan orang-orang baik yang membantunya. Kesimpulan dari drama ini adalah, drama ini menunjukkan bagaimana teori konflik diterapkan dalam situasi nyata dengan fokus pada kekerasan dan pelecehan seksual. Semua peran dalam drama ini berkontribusi dalam mengidentifikasi akar konflik, menganalisis faktor yang memperburuk konflik, serta dampaknya terhadap masyarakat dan media massa. Drama ini juga mengevaluasi para media dalam mediasi konflik sosial dan menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif untuk mencapai keadilan.